Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa pada semester baru kali ini untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada chapter yang pertama kali ini yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, adik-adik sekalian, adapun sub pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di chapter pertama kali ini meliputi pertama pengertian ekonomi manajerial, tujuan mempelajari ekonomi manajerial, ruang lingkup ekonomi manajerial, teori keputusan, sifat dan fungsi laba, etika bisnis, dan yang terakhir adalah kerangka kerja internasional ekonomi manajerial. Nah, adik-adik sekalian, mari kita coba untuk membahas mengenai sub pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian daripada ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial itu adalah merupakan salah satu ilmu terapan yang menggabungkan antara teori ekonomi, dalam hal ini teori ekonomi makro, dan teori ekonomi mikro di dalam mekanisme pembuatan atau pengambilan sebuah keputusan. Keputusan yang tepat adik-adik sangat memungkinkan pencapaian tujuan perusahaan secara lebih baik. Jadi adik-adik, keputusan yang tepat adalah keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhinya. Nah, lalu adik-adik, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan di dalam mempelajari ekonomi manajerial? Adapun tujuan mempelajari ekonomi manajerial adik-adik adalah agar seorang manajer mampu membuat keputusan yang tepat serta akurat untuk pencapaian target-target perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi adik-adik dapat disimpulkan bahwa manfaat ekonomi manajerial adalah sebagai pendukung proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga adik-adik perusahaan akan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berikutnya adik-adik, saya akan kemukakan mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial. Adapun ruang lingkup ekonomi manajerial meliputi yang pertama adalah ilmu administrasi bisnis, lalu yang kedua adalah teknik pengambilan keputusan, yang ketiga adalah ilmu keputusan atau teori keputusan, dan yang terakhir adalah teori perusahaan. Nah, adik-adik sekalian, mari kita cermati satu persatu dari ruang lingkup tersebut di atas. Ruang lingkup yang pertama meliputi ilmu administrasi bisnis. Nah, adik-adik berbicara mengenai perusahaan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, seperti administrasi keuangan, administrasi produksi, administrasi operasional, sumber daya, pembelian, penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu adik-adik, seorang manajer perusahaan harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan administrasi tersebut di atas. Berikutnya adalah menyangkut tentang teknik-teknik pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis sebaiknya didasarkan pada data dan informasi yang tepat serta akurat adik-adik. Keputusan menjadi lebih akurat jika didasarkan pada ketersediaan data maupun informasi yang akurat juga. Sebaliknya, data dan informasi yang kurang akurat, bahkan tidak akurat, ini akan dapat menghasilkan keputusan yang tidak tepat serta tidak akurat juga. Adik-adik sekalian, selain data atau informasi yang tepat, alat serta teknik pengambilan keputusan yang dipergunakan untuk mengambil keputusan tersebut juga harus tepat adik-adik.
Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori di dalam pengambilan keputusan yang dapat dipergunakan sebagai referensi di dalam pembuatan sebuah keputusan. Di antaranya adalah teori rasional komprehensif, teori inkremental, dan teori pengamatan terpadu. Nah, adik-adik sekalian, teori rasional komprehensif yaitu teori pengambilan keputusan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan rasional. Sedangkan teori keputusan inkremental adalah teori pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, sehingga sering berubah-ubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan terakhir yang dimaksud dengan teori pengamatan terpadu yaitu teori pengambilan keputusan yang memadukan antara kedua teori di atas, yaitu teori rasional komprehensif dan teori inkremental. Selanjutnya kita bicarakan mengenai teori perusahaan. Teori perusahaan adalah konsep kunci di dalam ilmu ekonomi yang membahas mengenai pembuatan keputusan produksi dan keputusan harga dari produk, barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Teori ini membantu kita di dalam memahami bagaimana perusahaan beroperasi di dalam lingkungan ekonomi dan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka atau memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang mereka inginkan. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mengoptimalkan laba perusahaan. Bicara tentang laba, adik-adik, kita mengenal ada dua jenis laba, yaitu ada laba bisnis dan laba ekonomi. Nah, laba bisnis adik-adik itu merupakan laba yang diperoleh dari selisih antara pendapatan perusahaan dengan biaya-biaya eksplisit atau biaya akuntansi daripada perusahaan tersebut. Nah, biaya eksplisit itu adalah biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan di dalam memproduksi barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Selain laba bisnis, perusahaan juga memperoleh laba ekonomik. Yang dimaksud dengan laba ekonomik atau economic profit yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, kalau biaya eksplisit tadi sudah jelaskan di depan. Nah, yang dimaksud dengan biaya implisit yaitu kelebihan gaji pengusaha yang bisa didapatkan jika bekerja di perusahaan lain, dan hasil yang bisa didapatkan jika berusaha di perusahaan lain. Dan andai kata pun dia berinvestasi, jadi berapa besar investasi itu akan mendapatkan kelebihan jika diinvestasikan di dalam investasi yang lain. Itulah yang dimaksud dengan biaya implisit. Nah, lalu adik-adik sekalian, kalau setiap perusahaan selalu mengejar maksimalisasi laba, sesungguhnya apa fungsi daripada laba? Nah, adik-adik sekalian, laba itu di dalam beberapa referensi itu ditunjukkan memiliki 3 fungsi. Jadi laba itu merupakan fungsi daripada output. Jadi kalau outputnya semakin meningkat, maka laba akan menjadi meningkat juga. Yang kedua, laba itu merupakan fungsi dari efisiensi. Jadi semakin efisien perusahaan itu melakukan kinerjanya, melakukan aktivitasnya, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba yang semakin tinggi. Dan terakhir, laba itu juga merupakan fungsi daripada permintaan atau demand. Jadi semakin banyak perusahaan itu memiliki permintaan akan produk, barang maupun jasanya, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba yang semakin tinggi pula. Nah, demikianlah fungsi daripada laba. Di dalam materi ekonomi manajerial, kita juga akan membahas mengenai etika bisnis. Yang dimaksud dengan
etika bisnis adik-adik di dalam konsep ekonomi manajerial, yaitu prinsip, nilai, kepercayaan yang menggambarkan suatu keputusan atau tindakan dianggap benar atau salah. Artinya, kalau keputusan dan tindakan dianggap benar, nah itu berarti keputusan itu atau perusahaan itu beretika. Tetapi sebaliknya, jika keputusan dan tindakan itu salah, maka perusahaan itu, bisnis itu dapat dianggap sebagai bisnis yang tidak beretika. Baik adik-adik sekalian, kita akan sampai pada bagian yang terakhir, yaitu kerangka kerja internasional ekonomi manajerial. Di era globalisasi saat ini adik-adik, maka setiap keputusan bisnis sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi secara internasional. Jadi oleh karena itu, seorang manajer bisnis harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki pandangan yang luas tentang sistem informasi dan teknologi yang sedang berkembang. Yang kedua, harus mampu memilah dan memilih berbagai kesempatan bisnis di tingkat internasional yang dapat menjanjikan keuntungan. Yang ketiga, seorang pebisnis harus memiliki kompetensi dan koneksi yang luas. Yang keempat, seorang pebisnis harus mampu mengkombinasikan skill, keahlian untuk memecahkan berbagai masalah global. Lalu yang terakhir, bahwa setiap pebisnis harus memiliki kemampuan untuk memahami berbagai persoalan global serta mampu membuat keputusan yang akurat. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, demikian tadi sudah disampaikan beberapa sub pokok bahasan sebagai bagian dari chapter 1. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan sangat berharap kita akan ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sampai jumpa.